Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa baitil kitab. Wa khususan la Abdul Qadir Jailani wa Asari Rahman Wahid wa ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub ilaina innaka tatawwarul rahim wa taqabbal minka innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulum bidarini amin. Ayat keberapa? Ya? Iya, surat Hud. Mulai baru. Bismillahirrahmanirrahim, para hadirin sekalian. Kita masuk kepada surat Hud. Ternyata Allah membuat umat itu macam-macam. Nabi Isa ditantang dengan umatnya. Nabi Musa juga ditantang oleh umatnya. Ini Nabi Hud ditantang juga sama umatnya. Nabi Hud alaihissalam adalah cucu daripada Nabi Nuh, dari anak yang namanya Sam. Kalau dalam ceritanya itu Nabi Nuh mendarat di Turki di sana, dan turunannya Nabi Hud ini, kaum Ad ini ada di Yaman. Kalau biasanya kan di atas, di Afrika Utara lah, daerah atas semua kan. Atas tuh dari Maroko sampai dengan Yerusalem sampai dengan Irak. Kalau Nabi Hud itu mendaratnya ada di sekitar Hadramut. Di sana masih ada kuburannya Nabi Hud. Malah pecah kuburannya itu. Tapi saya cari-cari kok nggak ada ininya gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu kuburannya Nabi. Jadi antara ini ke selatan, arah ke Oman, bukan Aman. Beda Oman dengan Aman. Kalau Aman itu di Yordania, kalau Oman itu yang ke semenanjung Arab sana itu. Pada waktu itu, orang ada artefaknya ketemu, itu kepalanya aja segede bukit. Jadi orangnya hebat, gede-gede gitu. Saya kebayang kalau nonton film apa Godzilla atau apa gitu loh. Ya kayak itulah orang-orangnya itu modelnya kan begitu. Saya kebayang WC-nya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana gitu kan. Untuk berdakwah kepada kaum Ad itu ada 103 tahun, cuma dapat berapa orang Nabi Hud. Subhanallah, orangnya bangsa begitu-begitu semua. Ketika itu masih hijau royo-royo di daerah itu. Kalau sekarang kan sudah padang pasir. Kaya-kaya di situ umat Ad itu, kaum Ad itu. Tapi sombongnya bukan main karena kekuatan badannya. Nah, ada yang tukang sihir waktu itu, ada tukang penyair zaman Nabi Muhammad. Ini jagoan semua. Kaumnya tuh kayak begitulah, kayak Samson begitu. Tapi situs yang itunya kan Iromazatil Imad gitu kan. Gedungnya tinggi-tinggi waktu itu. Ya pantas kalau orangnya
gede-gede gitu kan. Bangsa 17, 20 meter, 30 meter. Cuma artefaknya tuh nggak ada, tidak penuh lah. Ada galian kepala tengkorak saja pernah diketemukan. Kalau Fir'aun, kaum Samud masih ada, Nabatiyah masih ada. Ini saya kebayang bagaimana rumahnya kaum Ad. Itu kan. Katanya gede-gede begitu gimana gitu, kebayang gitu. Sampai sekarang artefaknya nggak ketemu. Situsnya ada tapi itunya nggak ada. Digali sana, gali sini. Mungkin katut semua ketika itu kan pertama disiksanya itu kaum Ad itu kering. Marah-marah dia kan, sampai habis makanannya. Begitu kering, hujan seminggu. Habis hujan seminggu, angin ribut, ya bablas semuanya akhirnya. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya beberapa orang saja. Gitu kan. Itu masih berlaku azab. Kalau umat Nabi Muhammad tidak berlaku azab. Makanya banyak kan sampai sekarang masih tetap aja. Coba kalau berlaku azab, azabnya di Gunung Sindur sana kita kena. Azabnya di Gunung Ngantang kita kena. Azabnya di Pulau Gadung, apalagi satu kecamatan. Azabnya apa itu? Lapangan situ. Si Dimas tahu tuh lapangan dekat Pulau Gadung itu. Yang ada dekat pasar itu kan dulunya kan tempat melipet orang di situ kan. Baik. Itu cerita sedikit tentang Nabi Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min ladun hakimun khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazir wa basir. Tetap intinya itu semua rasul itu cuma nganjurkan, yang ditekankan di situ la ta'budu illallah. Semua. Maka syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Hati-hati dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Coba baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum adhaba yawmin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min ala inna yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu 'alimun bidzatis sudur. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain,
Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kaumnya Nabi Hud ketika itu namanya kaum Ad. Tapi nanti ada ayat menjelaskan walaupun dia itu adalah bangsa Ad atau kaumnya Ad, tapi Nabi Hud pakai manggilnya ya kaumi. Rebutan berpengaruh antara Ad dengan Ibrahim. Saya kebayang orangnya gede-gede gitu kan. Sama Nabi Hud. Hud, ngapain sih lu kecil? Lagu lu perak gitu kan. Cekek lo gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nggak takut lo sama saya gitu kan. Kan orangnya gede-gede gitu kan. Ya memang setiap umat, kalau ada yang mengatakan setiap umat ada ajalnya. Setiap kaum itu ada motif, ada bentuknya sendiri-sendiri. Ada coraknya, ada pengikutnya sendiri-sendiri, modelnya lain. Waduh, kebayang lah saya itu kalau pengen nyetel cerita Nabi Hud yang pasti itu yang bagaimana ceritanya waktu itu. Kebayang kan gede-gede gitu. Bangsa naik angkot yang nggak muat, bangsa gitu kan, gede-gede gitu kan. Makannya berapa gitu kan. Ketika itu Yaman itu dalam keadaan hijau royo-royo. Zamannya Ratu Bilqis juga sama. Sekarang tuh tinggal kerajaannya Ratu Bilqis itu tinggal pilarnya saja. Pilar untuk menghitung matahari. Kalau sinar ke sana, jam sekian, sinarnya ke sini, pakainya pilar. Sama ente kan kalau di masjid yang lama-lama itu ada. Depan masjid kan biasanya ada apa namanya tuh? Iya, ada tuh. Di masjid yang lama sekali di Kerajaan Mataram, yang lama sekali di Kota Gede, itu masih ada. Jadi kalau ke sini di situ ditulis asar, kalau ke sini maghrib. Kalau dalam keadaan terang. Kalau lurus gak ada bayangan istiwa gitu ada. Biasanya masjid yang lama-lama ada. Di sini nggak tahu apa patokannya. Mungkin sikat giginya Nur dipatok di situ gede gitu kan. Kalau lengser gitu kan. Zawal itu istilahnya, zawal ke kanan apa zawal kiri, zawalnya seberapa. Kalau yang sama tingginya dengan barangnya, maka itu asar biasanya. Kalau baru lengser sedikit, baru tuh duhur. Istiwa pas nggak ada bayangannya, kita nggak boleh sholat, belum waktunya. Harus zawal dulu, tergelincir istilahnya. Pakai matahari kok tergelincir sih. Karena nggak tahu bahasanya zawal itu apa gitu kan. Bahasa Indonesianya itu tergelincir. Gitu. Hilang tadi. Mengharapkan kepada kaum Nabi Ad, kaum Ad. Ente itu ngengkel aja, istighfar gitu kan. Setiap hari menganjurkan hanya istighfar, taubat, kemudian balik lagi lah kepada ajaran saya. Tuh kebayang ketika itu, anak baru lahir kemarin aja lagu lu, kira-kira begitulah bangsanya. Diledek terus tapi semua nabi juga akan diledek begitu. Digila-gila lah, di nggak waras-waras lah, biasa gitu kan. Wa yu'ta kullu dzibalin fadlah. Fa in tawallu fa anna khawfu, kalau dia balik lagi terus bagaimana? Ada lagi ayat yang mengatakan fa in tawallau fa'rid anhum. Atau fa in tawal falau hasbunallah. Kalau mereka berpaling ya kita cuma hanya menyebut
hasbunallah. Nggak usah maksa. Dia nggak mau, ya sudah, gitu kan. Ajaran kita mengajarin begitu. Ajaran umat dahulu seperti saya melihat di teksnya Yahudi, itu mereka kalau ya saya memberikan batasan-batasan hanya kepada bangsanya saja. Maka saya katakan kalau Yahudi harus Israel tertentu. Tidak sembarangan menjadi orang jadi Yahudi. Pemikirannya, kepengaruhan Yahudi boleh. Karena di sana ada Zionisme. Bukan Yudaismenya tapi Zionismenya. Yang banyak yang sekarang itu dipergunakan dengan Yudaismenya itu. Banyaklah ajarannya tentang Yudaismenya itu. Yang paling bahaya adalah Yudaismenya, bukan Zionismenya. Yang sekarang kan orang ribut, wah Zionisme, Yahudi ini Yahudi. Padahal di sana aja Yahudi itu tetap nama agama, kemudian politiknya itu namanya Zionisme itu. Itu yang sangat bahaya sekali. Karena dengan cara apapun mereka bisa melakukan. Dan dia merasa bangsa yang paling tertinggi di sisi Tuhannya. Kata Nabi Hud, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bayangan saya ini udah berapa puluh tahun lah ngomong begitu aja tiap hari. Nabi Hud ngomong begitu. Nggak mempan juga. Nabi Hud umurnya dikasih mukjizat sampai 100 lebih lah. Kemarin saya ngeliat di TV itu kan yang sepuh-sepuh pergi haji yang di atas 100 kan bingung gitu. Belum ada yang belum 100 yang turun di bari pesawat pengen mikirin ayamnya belum dikasih makan, kan ada gitu kan. Ada yang mau berangkat haji karena demensia, maka dia nggak mau berangkat haji karena alam itu adalah 7 hari anaknya. Saya tuh pengen demensia itu ketika lagi habis jima itu demensia. Tadi udah belum mah gitu, perasaan belum deh gitu kan ya. Itu demensia itu. Ya nanti malam gitu pada kena demensia. Yang mampu. Kalau yang 70 sih ya wa ilallahi marji'ukum. Empuh wis. Ala innahum yasnuna sudurahum. Coba. Ala yasnuna. Apa yasnuna itu? Di situ. Di ayat 5. Apa? 5 awal-awal itu. Ala innahum yasnuna apa? Ala ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia atau Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ketika itu mereka pada ibadahnya pada telanjang. Waduh ini seneng ini. Dan telanjang mereka terlentang menghadap ke langit. Sadis ya, kira-kira begitu lah. Rame gitu kan. Seingat saya gitu pada sebelum Nabi Muhammad atau bagaimana, itu pernah saya ngeliat itu gambarnya itu malah diceritakan, ini cerita yang Quraisy nih yang di Mekah, Tawaf itu nggak ke kanan malah ke kiri sejarum jam gitu kan.
Artinya menceritakan dulu orang kafir juga pada tawaf di situ, bunyinya ya macam-macam, ada bawa fluid, bawa apa, rame lah pokoknya. Ala hina yastaghisuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna. Yastaghshauna bukan yastaghisuna. Pada telanjang dibuka itu pakaiannya. Fa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalimatannya yusirruna ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi yang tertutup pun terbuka semuanya kelihatan jelas. Innahu alimun bizati sudur. Ala innahum yasnuna sudurahum itu ketika mereka beribadah bertelanjang menghadap, terus turun ayat ala innahum yasnuna. Terus wa ma min dabatin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Pakainya dabah yang melata itu adalah binatang-binatang atau makhluk Tuhan yang melata. Kata-kata dabah di bahasa Amiyahnya juga dabah. Sehingga motor itu dalam Amiyahnya dababa. Dabab gitu. Ta'ala dabab gitu kan. Saya mau pinjam stalik ke dabab. Abghah dabab. Dabab. Motor tuh nggak tahu pakai dabab. Artinya itu motor bahasa Amiyah. Beda sama Medan apa itu? Kalau sepeda, kalau motor, kereta ya itu kan, kereta anginnya itu kan. Sepeda itu kereta anginnya. Illa 'ala Allahi rizquha. Digaris bawahi ayat ini ada yang mengatakan KB itu dilarang. KB kan itu membatasin. KB itu ke keluarga besar atau membatasin keluarga. Istilahnya begini, tahdidun nasl, membatasi keturunan atau menyederhanakan keturunan. Pada masa itu yang menjawab tentang KB ada itu diperbolehkan yaitu Kiai Bisri Mustafa, almarhum bapaknya
Kiai Mustafa Bisri yang menjawab itu. Sampai sekarang yang ngomong Muhammadiyah juga ada. Tidak, dulu itu Kiai Bisri. Saya itu tahun 66-an lah ketemu sama Kiai Bisri itu. Sama saja ketika menjawab tentang masalah Apollo keberapa yang maju ke bulan? Apollo ke-10 ya. Itu kan ribut itu. Yang akhirnya dengan bagaimana wala tangfuduha illa bisultan. Bisultan itu dengan ilmu pengetahuan. Orang itu tidak akan naik ke atas bumi sana kecuali dengan sultan. Nah, sultan itu baru ulama-ulama menyatakan kalau dengan Apollo itu termasuknya sultan. Ketika itu waktu Apollo mendarat, umat Islam nolak kok. Yang berhak ke sana itu cuma Nabi Muhammad katanya. Padahal itu mungkin masih baru langit 1. Padahal langit ada 7 sab'a samawatin tibaqo. Jauh mana memandang itu baru kita dikatakan namanya langit 1. Tolak. Kiai berdiskusi, ketika itu saya hanya cuma dengarkan saja. Akhirnya dengan kata-kata sultan itu, akhirnya umat Islam terutama warga NU menerima keberadaannya Apollo mendarat di bulan. Kalau ini kalimatnya adalah kalimat tidak boleh membunuh manusia sebelum jadi. Kalimatnya tidak, waktu lu tidak, wa ma min dabatin. Semua yang itu ada kan kekhawatirannya itu kan kekhawatiran tidak bisa ngempani atau memberi makan kepada anak cucu. Maka dipakai namanya KB. Ulama Indonesia, terutama ulama NU memberikan jalan keluar dengan ayat ini, gitu kan. Kalau orang itu karena keadaan sakit, kalau tidak diberhentikan, maka boleh untuk ber-KB. Lah kebayang saja itu, nenek saya 21 anaknya. Ibu saya 11. Itu kan kalau dibiarin kayak marmut. Marmut itu kalau melahirkan langsung ribut. Coba aja ente piara marmut. Ribut itu. Baru masih konyos-konyos. Langsung dimbat aja itu sama si jantannya. Kasihan marmut. Saya pernah gitu kan melihara marmut gitu kan. Taunya begitu. Melihat begitu saya kasihan. Akhirnya saya kasih yang lain. Sama saja dengan apa itu lagi yang sama dengan marmut itu, Hermes apa gitu kayak begitu, hamster itu kan. Ama hamster juga kamu begitu kan. Tapi kamu sih insya Allah Mas Roni kalau istrinya lahiran lari dia, takut sama darah ya Ron ya. Tergiliran dapat lagi balik lagi itu ya. Ya itu. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Dihubungkan dengan tahdidun nasl, membatasi keluarga. Jangan sampai membatasin namanya keluarga. Tetapi kita masakot tidak bisa mendidik, ilatnya tidak bisa mendidik karena saking banyak anaknya, itu boleh menggunakan KB. Pertama yang dibolehkan oleh para ulama itu azal. Azal, tahu nggak azal? Dikeluarkan di luar itu loh, dikeluarkan di luar itu, dicabut gitu. Kan begitu kan, ada ulu-ulunya gitu kan, awalnya gitu, cenut-cenut begitu kan ya. Nggak tahu yang belum sih. Ya Nawawi udah mulai bengang gitu, kalau malam Jumat udah keder aja gitu kan. Kebayang. Ayo man, preman man. Si mak ngeding ya itu ya.
Tuh, kan bener kan? Nggak sadar ya, tuh kan madep ke sana. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang diperbolehkan diantara karena masyarakat, bukan karena rezeki, tapi masyarakat. Kesehatannya sang istri kalau anaknya banyak, maka orang yang tidak punya anak tuh awet. Ya karena masih keker, onderdil masih kenceng, apalagi sama sekali tidak mengeluarkan anak. Lah kayak ibu saya 11, ya kok umurnya sampai 93 saya nggak tahu itu. Biasanya begitu kan. Orang banyak melahirkan itu kan ada yang keserang tulang belakangnya, ada yang kemudian gampang sekali buyuten, tahu nggak buyuten? Masukin benang ke jarum aja nggak nyampe kan. Itu daripada ayat yang illa 'alallahi rizquha. Rezeki semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarra wa mustaqarra kullu fi kitabim mubin. Semuanya sudah ada ditulis di dalam ars. Orang bertanya di ars itu apa gitu kan. Ayatnya begini, waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Padahal Allah menciptakan segala apa-apanya itu dengan kalimat kun fayakun. Kenapa di sini pakai 6 hari? Ketika membuat langit dan bumi. Bisa saja kan kun fayakun. Ini merupakan suatu ajaran, tetap segala perbuatan Tuhannya walaupun besar itu kita bertahap, kecil juga bertahap. Itu cerita membuat langit dan bumi, membuat yang namanya virusnya COVID kemarin. Allah mesti akan bertahap itu. Asalnya dari makanannya dari mana? Nggak langsung kun fayakun virusnya COVID langsung ambiar gitu, tidak kan? Berproses, mengatakan memberikan pengajaran atau pelajaran kepada anak Adam bahwa semuanya diproses. Sama saja kalau toh bisa Allah itu membuat umat itu satu, bisa, tapi kenapa dibuat menjadi tercerai-berai? Ujungnya di sana liyab luakum ayyukum ahsanu amala. Dicoba, kalian itu dicoba baik yang mana untuk berbuat baik gitu. Ada ini, ada itu, ada ini berbeda-beda. Ya silakan aja berbuat baik. Wa kana arsuhu 'alal ma. Ini diserahkan, tanya tentang aras itu ada di mana. Ingat tulisannya wa kana arsuhu 'alal ma. Apakah aras itu berbentuk kursi? Apakah aras itu berbentuk perahu? Di sini nih rame nih penafsiran ayat ini. Wa kana arsuhu 'alal ma. Saya juga masih belum tahu tentang pemahaman ayat ini. Tapi yang jelas wa kana arsuhu itu di sini mengatakan di Lauhul Mahfuz sana. Yang umumnya para ulama mengatakan semua segala sesuatunya itu kita ada di Lauhul Mahfuz. Itu kan. Wala in qultum inna mab'utsa min ba'din la yaqulun alladziina kafaru illa hadzal. Kalau ini diceritakan kepada orang-orang yang tidak beriman, ini hanya sihir aja. Biasa gitu. Kamu ini kan hanya halusinasi saja bercerita tentang
surga. Ketika mengatakan wakana arsuhu filma, wakana arsuhu alal ma. Arsuhu alal ma, kata-kata ala itu di atas. Wala tamsi fil ardi maroha. Ini hebatnya ilmu Arab. Ketika mengatakan wala tamsi fil ardi maroha, dunia begini, ardun begini. Di atasnya apa di dalamnya gitu. Ah, begini enggak ya? Di dalamnya takut begini jorok kan. Kalau begini jorok nanti diedit gitu kan. Pakainya wala tamsi fil ardi. Kita kelihatannya di atas bumi, ya kan? Tapi hakikatnya itu di dalam bumi. Karena di atas kita ada langit, ditutupin langit, maka kita posisinya ada di dalam bumi. Sampean baca tadi di surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqorril laha. Kan ketika itu ilmu pengetahuan belum diketemukan, maka orang pada tanya, ya Rasulullah, matahari dulu apa bulan dulu? Siang dulu apa malam dulu? Telur dulu apa ayam dulu? Nabi Adam dulu apa anak Nabi Adam dulu? Apa Nabi Adam ada di atasnya? Artinya bapaknya Nabi Adam. Ini selalu sampai sekarang juga dipertanyakan pembuktian kepada Rasulullah SAW bahwa benar-benar Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Akli secara akal ditanyakan. Dibuktikanlah. Sampean ketika ditanyakan Allah di mana? Jawabnya mana? Di garasi katanya. Ada. Allah tuh ada di leher sampean. Leher, bukan ini tenggorokan. Kahablil warid. Ini loh. Urat nadi di sini. Ini di sini kayak ini. Kelihatan enggak? Tapi dirasakan ada. Kelihatan enggak bisa ngelihat. Kahablil warid. Kita di sini mengatakan Allah enggak ada, tapi kita rasakan bahwa Allah itu maujud. Balik lagi dengan teori yang ada, apakah sama antara pembuat dengan yang dibuat? Apakah sama kalau Wasroni ditakdirkan jadi pematung antara patung yang dibuat Wasroni dengan Wasroninya? Kan nggak sama. Wasroni bikin patung telanjang, persis kayak Wasroni gitu. Posisi ini di sampingnya Wasroni telanjang juga. Coba sama-sama ditowel. Beda kan? Yang satu ditowel ngelawan, yang satu diem aja. Apa artinya akal menerima bahwa antara Allah sebagai khalik, makhluk sebagai manusia ini yang dibuat tidak akan sama. Kalau ditanyakan Tuhan ada di mana? Tuhan ada, kahablil warid. Wujudnya ada, rasanya ada, tapi tidak bisa diwujudkan. Nanti bahas tentang teori teologi, macam-macam lah di situ. Alal ma'i liyabluwakum ahsanu amala. Jadi kalau diartikan secara letterlek, ars itu kayak perahu gitu kan. Padahal tidak, adanya di Lauhul Mahfuz. Ulama ini di beberapa tafsir, kalau saya jelaskan ada 17 tafsir beda-beda di sini mengatakan. Tapi intinya adalah ketika mengatakan bahwa ars itu adanya di Lauhul Mahfuz. Yang pernah ke sana ya tinggal Nabi Muhammad, siapa lagi tuh? Nabi Idris masih ada di sana tuh, ngapling di sana gitu kan. Ahsanu ama wala in qulta innakum mahdun ba'dil maut lakuna alladziina kafarun. Tetap nantinya akan kalau masalah begitu orang kafir,
Itu halunisasi. Wala in akhorna anhu al-azab ila madun yaquluna la yahsibu ala yamutalasi masruf anhu wa haqab bima kanu bihi yastazun. Ya repot sih. Kalau kita kan didasari dengan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumul ladzi apa? Dan hari kiamat dan takdir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan 5 apa? Apa? Apa wal yaumil akhir, apanya wal yaumil akhir gitu kan. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Walain azaqnal insana min rahmatan tsumma naza'nahum innahu la ya'usun kafur. Ya sama, kalau kita dicobakan pada kita rahmat, kita lagi enak-enaknya, biasa kan, dapat istri cantik, gemblong, mayang-mayang, ditinggal mati. Terus akhirnya kita jadi putus asa. Ada yang begitu tuh. Wala in azaqna nu'ama ba'da turi masalah yakuna zahaba sayyatu anni. Innahu la farihun karim. Berbalik. Kalau tadi cobaan yang enggak enak, ini enak kemudian menjadi enak. Lupa diri biasanya. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad SAW mengajari kita, sabar itu bukan hanya sekedar kita kena musibah. Melakukan ibadah harus penuh kesabaran. Menjalankan kebaikan juga penuh kesabaran. Ada orang mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Adapun ngedumel, yaitulah halu'a. Manusia itu hanu'a. Hanya kerjaannya menunggu aja itu kan. Tapi kalau kita la syakartum la azidanakum wa ilan kafartum inna azabi lasyadid. Ya diikutin aja lah. Cobaan itu pasti ada. Orang berkeluarga pasti ada cobaannya. Makanya saya kalau dijadikan minta sama orang nasihat nikah, itu saya menyebutkan kepada mereka calon atau yang sudah jadi pengantin, ala ingatlah nak, bahwa nanti di bahtera pernikahan itu ada satu hari yang dimana kalian dicoba. Ente nggak punya apa-apa, tapi sesuai dengan keadaan ekonominya masing-masing. Pernah Anda itu nggak punya beras, anak 2 ingusan, yang satunya sakit, jemuran, Nur nggak ngerti ini bangsa begini-beginian. Taunya hardolin aja, dahar modal ulin gitu kan. Suami nggak pulang-pulang, beras nggak punya, mau masak gasnya habis, anak 2 satunya umbelen, yang satunya badannya panas. Saya memberi nasihat kepada santri-santri saya perempuan begitu. Itu cuma 1 kali biasanya. Dari 366 hari itu sekali yang dicoba begitu tuh. Kok langsung ngomong Tuhan tidak adil? Padahal saya sarankan kalau Anda menemui ketika itu kejadiannya begitu, apa lupa ketika di pesantren kalian diajarin yang namanya sholawat tafrijiyah? Tahu sholat tafrijiyah? Atau sholawat nariyah, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil uqadu. Kita lagi mendapatkan kesusahan, baca aja itu sampai sebodolnya.
Malah datang lagi ke kiai. Kiai minta doanya saya ini apa-apa. Ujungnya udah rezeki kawin lagi. Nggak ngajak-ngajak lagi ketika kawin. Terus ngajak dong, saya diajak. Kiai ini ada satu lagi gitu kan. Gitu kan. Pengennya begitu. Itu. Kan gampang. Kalau mungkin baca Quran repot. Itu kan. Gampang. Ngajarin gitu. Ya anak saya kok belet begini, belajarnya susah. Diajarinlah apa yang jadi ceritanya Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun. Nah, kalau mau belajar Bismillah dulu terus baca. Nah, bisa dari ngasir amri, diajarin begitu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Udah doa tuh jangan macam-macam, yang ada di Quran aja gitu loh. Kayak tadi yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un. Terus apa terusannya? Ya itulah. Itu kan wiridannya sahabat Ali. Sahabat Ali pernah cerita, sehari nggak baca itu diantup kala jengking. Tuh katanya pengen bisa ngilang nggak benar. Itu saja sahabat Ali diantup kala jengking gara-gara tidak mengamalkan Bismillah. Catat. Quran kan itu ada di Quran. Tadi disebutin dulu. Sama ceritanya itu kan. Di sini sampai dengan ayat ke-17 cerita tentang Nabi Musa. Sama lagi perdebatan sangat panjang saja terus biar dilewat. Terus wamil senari kalau sudah dia baik maka akan dapat ini. Sifatnya Nabi ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Semua rasul akan mendapatkan bayinah, tapi ditolak bayinah itu. Bayinah itu bisa mujizat, bisa kitab, keterangan semuanya, membuktikan bahwa Tuhan itu satu. Saya langsung biar cepat khatam, biar cepat motong kambing gitu kan. Ke ayat 32, qala ya Nuh. Artinya bicara. Tadi sedikit bicara tentang Nabi Hud terhadap umatnya, kemudian ke atas cerita lagi kepada kakeknya Nabi Hud. Wa uhiya ila Nuhi. Karena ini nyangkut ceritanya Nabi Nuh. Ada enggak gitu? Ya 36 atau ke atasnya tidak? Ayo. Qalu ya Nuh 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nuski in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilayhi turja'un. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Mereka datang kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Nuh menjawab,
Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, ini kata lagi tadi cerita Hud, sekarang kepada umatnya yang karena masih turunan ini akan nempel sifat-sifatnya kepada kaum Ad. Ya sama, orang suruh begini, lu itakullah nggak mau, diskusi panjang-panjang. Kan di satu zamannya Nabi Nuh gila ini. Berikutnya, wasna'il fulka bi'ayunina wahayna wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum maghrukun. Ketika Nabi Nuh dianjurkan untuk membuat perahu, ini Nabi juga ada istimewanya. Dia Nabi Nuh itu seorang ahli lingkungan, tahu sekali tentang cuaca dan keadaan. Itu Nabi Nuh. Jadi kalau ada orang yang ahli tentang ilmu ini kemudian sombong tidak iman kepada Allah, ya contohnya adalah Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh nggak percaya. Nabi Nuh jago kumpulkan semuanya binatang-binatang. Kalau misalkan ketika itu tidak diselamatkan apa yang ada di bumi, nggak tahu ceritanya bagaimana. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkuasa sekali untuk menjadikan ini. Tapi apa Nabi Nuh itu sampai sekarang? Sekarang kan baru mulai kegiatan-kegiatan masalah apa itu yang pinggir laut itu namanya mangrovisasi. Baru terasa sekarang kan. Lawannya bondetisasi dengan mangrovisasi, sekarang dibikin mangrove, sering banjir. Ya udahlah, kalau kamu nggak percaya kata Nabi Nuh, wala tukhotib, nggak usah ngomong lalu, ntar juga kamu tenggelam. Sampai anaknya pun sendiri tenggelam. Terus labar sampai hatta idza jana qalu tanaqul nahmil min kulli zawjaini ta'ani. Nah, hatta jaa amruna far tanawur qulna ihmil fiha, di dalam sapina tadi min kulli zawjaini ta'ani. Dua pasang. Nabi Nuh mengumpulkan dua pasang. Saya kira tadinya korma itu cuma satu pasang. Ternyata harus dua pasang. Kalau satu nggak jadi. Kalau salah dikawinkan kan, manual. Saya lihat udah tanaman di Indonesia namanya melinjo. Melinjo kalau sendirian nggak akan hidup, nggak ada buahnya, ngejejer aja, gondrong aja, itu yang namanya apa, daun, nggak akan ada buahnya. Kalau dua, nanam satu ini tempat dua, dia akan keluar. Masya Allah. Makanya buru-burulah untuk berdua-duaan. Waman amana wa ma amana billah qalil. Orang nggak ngerti. Udah setelah perahunya jadi, apa Nabi Nuh? Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayo naik. Ini para kiai, para ulama, para sesepuh zaman dulu menganjurkan kepada kita apa doanya ketika naik kendaraan. Ya ini bismillahi majreha wa mursaha innallaha laghafurur rahim. Jangan macam-macam. Nanti doanya diganti Allahumma toyotayana wa apa itu nana semua kan itu. Wa yatajribihim min maujid kal jibal. Ini yang jadi perdebatan lagi, apakah air bah itu menutupin gunung atau hanya separuh? Kata ahli tafsir mengatakan air bahnya ketika itu hanya sampai pucuknya kelihatan gitu aja. Ada yang mengatakan tidak, sampai tenggelam
sampai mereka tidak bisa mendarat. Ya karena saya nggak tahu itu kan. Kalimatnya ketika gini. Wa qala sawwa ila jabalin ya'sumuni minal ma'i. Kata Allah, qala la nggak akan selamat pada hari ini illa man rahimah, kecuali orang yang beriman. Wa nada Nuhu ibnahu, nggak bisa. Jadi ada anak tuh, ada anak ideologis dan ada anak biologis. Nur itu anak ideologisnya apa? Nuril. Jangan ngaku-ngaku anak biologisnya Abah Nuril. Dapuranmu tekon di Nur gitu kan. Gak kampleng pisan gitu kan. Apalagi rombongan liar. Lanjut yang terakhir. Baca itu wakila ya ardibla'i. Nomor 44. Wakila ya ardub, ya-nya itu asal yang munada karena ada alif lagi jadi pakai ya yardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqlihi wa'idul ma'a wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila tudal lil qawmil zalimin. Udah itu saja itu. Artinya dan difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ayat ini saya bilang kalau sampean lagi dalam keadaan banjiran, sering baca ayat ini, tulis itu kan. Nantinya jangan tanya, di telepon, kayak di sini hujan nggak terus nggak sih, apa doanya gitu kan. Dikit-dikit Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doanya. Ada ini dan sudah dilakukan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bingung begitu air banyak naik ke berhenti terus langsung baca kalimat wakila ya ardub la'i. Intinya sih ya susut airnya turun gitu kan. Nah ini doa ini bagi para ulama yang pro sana mengatakan bahwa air itu bukan gelontor ke laut, tapi air itu masuk ke maka dibikin namanya resah. Ini dalilnya, ya monggo saja gitu kan. Ternyata resapannya nggak jadi, banjirnya tetap ya, tapi ini nih, yang ini nih. Paling tidak kalau banjir ya jangan nemen-nemen lah, cepet susutnya. Baca ini. Kalau di tempat sampean mengalami kebanjiran. Ini sih kuda yang dibaca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada angin ribut pakainya Allahu Akbar. Bacalah Subhanallah. Allahu Akbar kayak kita mau perang itu kayak orang lain yang mau demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul itu katakan Allahu Akbar. Tapi bukan pada tempatnya. Allahu Akbar itu dipakai ketika sholat. Agar supaya tidak sombong. Allah. Sama ketika kalau kita benar-benar perang. Ini si demo apa pakainya Allahu Akbar. Ngerebek. Pakai Allahu Akbar. Coba dikhususkan. Karena itu lafaz sangat hebat sekali. Tajalli Allahu Akbar.
Sampean itu maha agung, saya ini kecil. Masih nggak paham-paham. Wakilal bla'i ma'aki wa ya samai. Udah. Langit jangan nurunkan air lagi. Ini loh. Bumi disuruh untuk ibla'i. Quran ini di Quran, Kang. Doa lagi-lagi yang macam-macam. Ini Quran. Percaya nggak sih sama Quran? Doa yang macam-macam. Tadi buat naik itu mobil juga kan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nggak ada pakai Fatihah Nabi Khidir dulu nanti apa begitu kan, tidak. Nabi Nuh mengatakan begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu nabi gitu. Masa kita yang pakai macam-macam? Tinggal baca itu. Adapun yang wasilah dengan yang lain silakan mau ada Fatihah. Tapi ya kita syaratnya kan angga unggunya kita berikan Fatihah kepada orang-orang yang top. Satu kepada Rasulullah. Fatihah. So ada yang sholawat. Kalau berdoa tanpa sholawat, ma bainas sama'i wal ard, ngapung dia. Itu tata cara berdoa, itu harus ada sholawatnya. Kata orang sepuh. Nggak pakai, ya silakan. Itu tata cara orang ahli hikmah, ahli tasawuf. Al-Fatihah.